Jalur S episode 1 memberikan penjelasan singkat, sosial. Jenis kelamin, rahasia, ini bermuara pada seks line, S-line. Garis merah yang menghubungkan mereka yang telah melakukan hubungan seksual. Hyun Hap membuka karton yang menutupi jendelanya untuk mendengar seorang pria di dalam mobil dengan banyak garis merah yang datang dari tempat kepalanya berada, mencoba membujuk seorang gadis sekolah ke dalam mobilnya. Wanita yang vaping di seberang jalan juga memiliki beberapa garis yang keluar dari kepalanya juga. Hyun Hap duduk dalam kegelapan mengenakan kacamata hitam gelap meratapi bahwa beberapa hal dalam hidup tidak boleh dilihat. Dan dia telah melihat mereka sejak lahir. Saat dia tumbuh dewasa, dia mulai memahami artinya. Setelah menggambar mereka sebagai seorang anak, itu membuat ibunya cukup gila untuk membunuh ayahnya. Dia mencoba untuk menutup matanya dan menjaga dirinya sendiri. Tidak bisa bunuh diri, sekarang dia bertanya-tanya siapa yang menciptakan kalimat itu. Dan siapa lagi yang bisa mengamatinya. Detektif Han mengeluh karena harus merawat keponakannya, tertawa ketika seorang rekan bertanya apa yang akan terjadi padanya jika dia menikah. Sementara itu, dia berselingkuh dengan rekan lain yang akan menikah. Dan keponakannya diintimidasi di sekolah, gadis-gadis menuduhnya melaporkannya kepada pamannya. Di TKP, Han menyelidiki kematian yang mencurigakan. Sementara Hyun Hap menerima pengiriman buah lagi dari tetangga barunya. Menonton berita tentang pembunuhan lokal, dia melihat seseorang yang tampaknya hanya memiliki satu baris, memang langka. Dia memperhatikan pria satu baris lagi, di seberang jalan. Mengira dia sebagai pembunuhnya pada awalnya, dia sepertinya disambut oleh tetangga baru. Dia menyaksikan garis baru tumbuh untuk menghubungkan mereka. Keponakan Han, Seon-ha, bolos sekolah dan sementara dia meminta uang kepada pamannya untuk membayar mereka, para pengganggu masuk ke lokernya. Dia memberinya apa yang ada di dompetnya dan dengan cepat memar di wajah dan lengannya, tetapi dia tidak mau berbicara dengannya. Merokok di luar jendela, dia melihat apartemen di seberang, di mana Hyun Hap telah mengeluarkan beberapa karton tepat ketika rekannya menelepon mencatat laporan polisi dari lingkungan mereka. Dia menuju ke seberang untuk menyelidiki. Ketika dia datang ke pintu, dengan banyak garis S, dia ragu-ragu. Tetangga lain mencatat bahwa dia, seorang pertapa terkenal, tidak akan membuka pintu. Tapi dia melakukannya, menjelaskan kesalahannya dengan panggilan darurat, lalu dengan cepat menutup pintu. Kemudian, pengantar lain dengan satu baris muncul di gedung. Di stasiun, Han dan rekannya, Dong-si, mendiskusikan kebetulan tetapi tepat ketika mereka akan pergi memeriksanya, Han mendapat telepon bahwa ayahnya hilang. Dia menemukannya di rumah sakit, berdiri di atap gedung. Sementara itu, Dong-si diserang saat dia memeriksa petunjuk. Menonton dari jendelanya, Hyun Hap melihat pria itu dengan satu baris lagi, menatap rumah tetangga barunya. Ketika dia melihatnya menyerang, dia mengambil pisau dan kacamata hitamnya tetapi berjuang untuk melangkah keluar. Diliputi ketakutan, dia pingsan di jalan. Tetangga itu mengenali Jong Min saat dia mencoba mencekiknya. Saat Hyun Hap berhasil masuk ke apartemen dengan pisaunya, dia dengan mudah mengambilnya darinya dan menikamnya. Di seberang jalan, Han melihat pintu apartemen Hyun Hap yang terbuka. Dia masuk untuk menyelidiki, memperhatikan papan S lainnya, lalu melihat perjuangan di seberang jalan. Dia menembak Jong Min sebelum dia bisa menikamnya lagi. Saat dia pingsan, Jong Min berkomentar tentang garis yang menghilang. Hyun Hap berpikir bahwa kacamata Jong Min mungkin telah memberinya kemampuan untuk melihat S-lines. Kemudian, dia mendapat teks aneh dari seseorang yang mengaku melihat apa yang dia lihat. Sekarang dia keluar rumah, apakah dia akan memeriksanya? Alkan Kyu Jin, yang mobilnya membutuhkan dorongan dari para siswa. Atau apakah dia hanya mengemudi selambat itu? Keponakan detektif Han bersekolah di sekolah yang sama, dan merenungkan statistik siswa sekolah menengah dengan pengalaman seksual, berpikir itu sangat diremehkan. Bahkan dia memiliki garis merah. Di rumah, Hyun Hap mengeluarkan karton dari jendelanya dan merapikan. Tapi kembali ke sekolah, Seon-ha mencoba untuk bertarung dengan pengganggunya sampai Kyu Jin menarik mereka terpisah. Setelah dimarahi karena pertarungan, Seon-ha siap pulang. Sebelum dia pergi, dia menemukan sepasang kacamata di lokernya. Saat berada di stasiun, detektif Han Ji-wook masih merenungkan kasus ini, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Jadi, dia kembali ke apartemen si pembunuh, menemukan dinding yang penuh dengan garis merah. Dan di rumah, Seon-ha, mengenakan kacamata,
bisa melihat garis di atas kepalanya sendiri. Ketika Jiwook sampai di rumah, dia berteriak pada jumlah baris. Berjalan di jalan, dia melihatnya di atas kepala hampir semua orang. Keesokan harinya, dia memakai kacamata ke sekolah, mencatat hubungannya. Dan khususnya, menangkap tautan guru siswa. Dia terkekeh menemukan wali kelasnya, Kyujin, tidak memiliki antrean sama sekali. Kemudian, secara mengejutkan, Hyun Heok bergabung dengan kelas mereka sebagai transfer. Masih dalam kasus ini, Jiwook mencatat kacamata pembunuh dalam satu foto tetapi tidak menemukannya di kotak bukti. Dia menuju ke sekolah dan bertemu Kyujin di kantor, bertanya apakah Jong Min sudah terbiasa memakai kacamata. Di atas atap di sekolah, Seon-a berdiri melawan pengganggunya hanya untuk ditendang lagi. Hyun Heok melangkah menghentikan pemukulan, membuat beberapa langkah drastis. Setelah sedikit menggoda, Jiwook menuju ke petunjuk berikutnya, sebuah bar yang sering dikunjungi Jong Min. Rupanya, dia biasa minum dan menghitung sendiri, pernah bertengkar dengan pelanggan lain karenanya. Bartender mencatat bahwa, bertentangan dengan headshot, Jong Min dulu memakai kacamata. Berjalan pulang, Seon-a melihat pengganggunya pergi ke hotel bersama seorang guru dan dengan cepat mengiriminya foto. Bully Hye yang menjawab bahwa gurunya akan mendapat masalah, bukan dia. Sial, keesokan harinya, guru menerima gambar yang sama dan catatan pemerasan yang meminta uang tunai 20 juta won. Berjalan pulang, Seon-a bertanya-tanya apakah 20 juta sudah cukup untuk deposit di sebuah apartemen, dia tidak sabar untuk keluar. Mengenai topik tidak memiliki orang tua, Hyun Heok bertanya-tanya apakah ibunya masih hidup. Ini adalah hari baru di sekolah dengan foto yang beredar dan pengganggu baru di kota. Hyun Heok mengkonfrontasi Seon-a tentang melihat garis merah dengan kacamata dan mengakui dia juga bisa melihatnya. Tapi Seon-a tidak akan menerima peringatan mengenai kematian pemilik sebelumnya. Sekarang setelah guru tahu bahwa Seon-a yang mengancamnya, dia mengirim pesan bahwa dia telah menyiapkan uangnya. Dan Seon-a berkencan dengan pacar pengganggunya. Namun, Hye-yong mendengar percakapan antara Seon-a dan Hyun Heok dan tahu tentang kacamata itu. Mengikutinya, Hye-yong menggesek mereka, namun Seon-a mengira Hyun Heok yang mengambil mereka. Setelah menuduh Hyun Heok, Seon-a menuju ke sekolah untuk bertemu dengan guru dan mengumpulkan. Saat dia mencoba keluar dari kesulitan, istrinya mengirim pesan kepadanya foto yang baru-baru ini dia terima. Tertangkap, tepat ketika Hyun Heok tiba, dia menemukan Seon-a jatuh dari atap sampai meninggal. Seon-a jatuh ke tanah. Mereka membawanya ke gawat darurat. Ketika detektif Han tiba, dia menemukan Hyun Heok menunggu di luar tetapi dia sepertinya tidak tahu apa-apa. Kecuali bahwa dia tidak percaya itu bunuh diri. Keesokan harinya di sekolah, salah satu guru hilang. Saat staf mendiskusikan kejadian mengerikan itu, guru Jung-woo mencatat, ketika ditanya kabar baik, bahwa dia tidak lagi berencana untuk menikah. Kemudian, dia muncul di rumah saudara perempuannya untuk menghabiskan minggu sebelum dia pindah ke Kanada. Di rumah sakit, Seon-a menggunakan respirator, pamannya di sisinya. Sementara Hyun Heok diam-diam memeriksa petunjuk di sekolah, siswa lain mencatat bahwa Hye-yong, pengganggu Seon-a, juga belum melapor ke sekolah. Hyun Heok memeriksa orang-orang di mana kacamata berbingkai emas bulat. Guru Jung-woo menemukan kacamata di mejanya dan ketika dia mencobanya, dia melihat garis merah di atas kepala orang. Seperti semua orang, dia panik ketika dia melihat sejumlah besar baris di atas detektif Han. Han bertemu dengan guru Kyujin tentang keponakannya, kemudian dengan teman kencan Seon-a, Jiwon, yang tidak terlalu membantu atau khawatir. Tapi dia mencatat bahwa Seon-a lepas landas ketika dia menemukan bahwa ada sesuatu yang hilang. Han menemukan rekaman CCTV dari pengganggu, Hye-yong mengambil tasnya. Makan malam di rumah saudara perempuannya, guru Jung-woo menjelaskan perpisahan dengan tunangannya, yang telah berselingkuh dengannya dengan temannya. Bergaul dengan saudara iparnya, dia menyadari bahwa dia pernah atau berselingkuh dengan orang lain di gedung itu. Di tempat kerja, polisi ingin mengesampingkan insiden Seon-a sebagai percobaan bunuh diri untuk memuaskan dewan sekolah, tetapi Han bersikeras, berdebat dengan bosnya. Di kantor guru, Jung-woo memperhatikan hubungan antar guru. Dia bertanya kepada Kyujin apa yang akan dia lakukan jika dia tahu seseorang yang dekat dengannya sedang ditipu. Dia menyuruhnya untuk memastikan sebelum mengatakan apa-apa, tetapi dia juga ingin menonton drama itu terungkap.
Ketika sebuah paket salah arahkan ke apartemen saudara perempuannya, Jung Woo berinisiatif untuk memeriksanya. Alih-alih mendiskusikan apa yang dia dengar, dia dan saudara perempuannya berbicara tentang rasa sakit perselingkuhan ayah mereka. Di sekolah, foto Hye Yong dan guru yang hilang beredar. Han berada di tempat bunuh diri lain dan membaca wasiat tulisan tangan. Berdasarkan apa yang dilihatnya, dia yakin mayat itu dipindahkan ke sana setelah kematian. Sepulang sekolah, Hyun Hap sebenarnya bersosialisasi dengan teman sekelasnya ketika Han menjemputnya untuk mengobrol tentang keponakannya. Dia menyebutkan kacamata, mendorongnya untuk menemukannya dan, begitu dia melakukannya, dia akan menjelaskannya. Di dekat gedung apartemen, Jung Woo melihat saudara iparnya, yang seharusnya pergi bekerja. Mengikutinya dengan taksi, dia menemukannya makan dengan wanita lain, mempersembahkan hadiahnya. Dia menelepon untuk mengatakan bahwa dia tidak dapat menghubungi saudara perempuannya dan melihat kartu kunci kamar hotel di meja saudara iparnya. Di hotel, Jung Woo menghadapi Bill-nya yang berjubah yang berjanji untuk menyelesaikan semuanya dan kembali ke istrinya. Keesokan harinya saat dia berkemas untuk pergi, Bill-nya masih belum memanggil saudara perempuannya seperti yang dijanjikan. Dia menguntit wanita lain di IG dan menemukan dia hamil. Tidak dapat menghubungi saudara perempuannya, dia bergegas kembali ke apartemennya untuk menemukannya menabrak mobil wanita lain. Kakak ipar tiba untuk menghibur kencannya, meninggalkan saudara perempuan Jung Woo bersama Jung Woo. Pada saat itu, dia kehilangannya, meninju saudara iparnya saat saudara perempuannya memanggilnya. Ternyata, dia sebenarnya adalah wanita lain. Dan wanita itu adalah istri pria, yang tidak tahu tentang kehidupan ganda suaminya. Di stasiun memeriksa wasiat korban baru, Han terinspirasi untuk berlari pulang dan memeriksa kamar keponakannya. Menemukan buku catatannya, dia memeriksa dengan Hyun Hap tentang gambar kacamata dan garis merah. Dia menegaskan bahwa, dengan kacamata, Anda dapat melihat S-lines. Keempat menjatuhkan kita kembali ke jalan di mana Hyun Hap mengkonfirmasi cara kerja S-lines. Betapapun gilanya kedengarannya, Han terus bertanya. Seperti, mungkinkah ada lebih dari satu pasang kacamata? Saat mereka berbicara, dia membayangkan betapa sulitnya hidupnya, melihat kalimat-kalimat itu di mana-mana. Di sekolah, seorang asisten yang mengenakan kacamata berbingkai emas dimarahi. Saat makan siang, dia mengungkapkan kepada rekan kerja bahwa mimpinya adalah menjadi seorang aktor. Kemudian, mengenakan wig, dia menuju ke hotel yang sama tempat Hyun Hap bekerja akhir pekan itu. Teman-teman Hyun Hap muncul untuk nongkrong di tempat kerja tepat sebelum asisten yang diputar tiba, yang mereka kenali sebagai staf sekolah. Han terus menyelidiki insiden keponakannya dan terus kembali ke perubahan kepribadiannya setelah menemukan kacamata. Dia menelusuri file kasus selama kematian ayah Hyun Hap. Kemudian, dia menegaskan bahwa Seon-a tidak terhubung dengan S-line dengan siapapun di kelas mereka. Menonton berita, Hyun Hap melihat kisah pembunuhan lain dengan seorang pelaku yang mengenakan kacamata berbingkai emas. Mungkinkah ada lebih dari satu pasangan? Sepulang sekolah, Jun Seon bertemu Hyun Hap dan membawanya ke kolam renang lokal untuk nongkrong. Setelah melompat secara acak berpakaian, mereka makan ramyeon untuk melakukan pemanasan. Dia mengobrol tentang garis es dan dia mempercayainya karena dia tidak punya alasan untuk berbohong. Di hotel, wanita yang diusap itu muncul lagi, melafalkan kalimatnya tentang berhubungan seks dengan banyak pria. Dia juga berbicara tentang menonton orang lain dari ruangan itu, dengan kacamatanya. Kemudian, melalui lubang intip, dia melihat rekannya yang tampan berhubungan dengan seorang aktris di kamar sebelah. Setelah mendengar kesepakatan mereka untuk bertemu lagi, keesokan harinya dia menunggu untuk melumpuhkan aktris itu ketika dia tiba, meninggalkannya terikat di kamarnya. Mengenakan gaun aktris, dia bertemu dengan rekannya di sebelah untuk pertemuannya. Dia melafalkan barisnya kepadanya, stapler di tangan. Mencoba untuk berjalan dengan tenang pergi, dia malah pingsan. Dengan dia pindah ke tempat tidur tetapi keluar, dia mengaku bahwa dia telah mencemari airnya. Melihatnya melalui cermin, dia melihat darah keluar dari kepalanya dan merembes di tempat tidur. Alih-alih membantunya, dia berpura-pura berhubungan seks dengannya sambil memperhatikan dirinya sendiri melalui cermin langit-langit, memerankan fantasinya. Kemudian,
Duduk di kamar mandi, dia mendorong staples ke lengan dan kakinya, bahkan menjepit wajahnya. Ketika aktris itu melarikan diri, Hyun-Hap menemukannya di lorong. Dia melangkah ke kamar sebelah untuk menemukan pria itu tewas di tempat tidur dan asistennya di bak mandi, keduanya dalam genangan darah. Ketika Han tiba untuk menyelidiki, dia mencatat bahwa tidak ada kacamata di ruangan itu. Hyun-Hap mengatakan kepadanya bahwa kacamata membuat pemakainya merasa istimewa, tanpa kecuali. Kembali ke tempat kejadian, Han mengalirkan air bak berdarah untuk menemukan kacamata. Tentu saja, dia tidak bisa menahan diri untuk memakainya. Dan kemudian dia melihat semua garis merahnya.